Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi Bang Pet akan membahas sebuah cerita panjang tentang sebuah teror yang dialami oleh seorang pria yang dengan sembrono ia bermain-main dengan hal gaib, hingga tanpa ia sadari ia terjerumus di dalamnya. Tak sepele, kisah ini akan menjadi salah satu kisah yang paling gelap yang akan Bang Pet ceritakan. Dan kembali lagi akan hadir dengan beberapa partnya, ya karena kisah ini memang akan sangat panjang. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Dan selamat datang di channel Bang Pet Illustration. Temanggung, Januari 1988. Sebut saja Pramono. Seorang ayah satu anak ini sedang terduduk di teras rumah seorang diri. Ia duduk dengan raut wajah sedih serta bingung tak karuan. Sebelumnya, Pramono adalah seorang peternak sekaligus belantek atau seorang pedagang sapi. Namun sayang, usahanya yang sudah cukup besar tiba-tiba meredup karena ketatnya persaingan dan banyaknya kasus aradan atau kematian hewan ternak secara misterius. Dan alasan inilah yang membuat Pramono bingung, sekaligus ia sedih karena ia sudah sangat banyak merugi hingga harus memecat beberapa karyawannya. Hingga kemudian, secara tak sengaja, ia melihat sebuah buku. Buku itu ia temukan di kolong lemari usang milik mendiang kakek buyutnya. Maklum, ia adalah orang desa, yang mana rumah hingga perabotan di dalamnya diwariskan secara turun-temurun. Buku dengan tulisan tangan itu menggunakan bahasa Jawa Kawi, dan di dalamnya juga menunjukkan cara untuk menundukkan para jin dan lelembut agar bisa membantu kita. Entah itu membantu dalam hal apa. Yang jelas, kekalutan Pramono waktu itu membuatnya iseng dan mengikuti langkah-langkah yang tertulis di dalam buku tua tersebut. Pikirnya tak ada ruginya juga. Kalau berhasil ya syukur, kalau gagal ya berarti buku ini palsu. Segera ia pun mulai membeli beberapa kebutuhan yang tertulis di dalam buku itu sebagai syarat untuk melakukan ritual. Dan kebetulan juga hari sakral sebagai syarat yang tertulis dalam buku juga tak lama lagi, sehingga ia merasa lebih-lebih lagi untuk segera mencoba. Di dalam buku juga tertulis untuk melakukan ritual di tempat yang bisa dikatakan wingit, dengan alasan agar segera bisa terpenuhi untuk membuat perjanjian dengan penghuni daerah itu agar ia dapat segera dibantu. Kebetulan juga tak jauh dari desa Pramono ada sebuah lembah yang terkenal cukup angker, hingga bahkan membuat warga sekitar pun tak ada yang cukup berani untuk mendatangi lokasi itu. Singkat cerita, malam itu pun tiba. Pramono yang sudah siap dengan segala persyaratan pun pergi ke lembah itu seorang diri. Ia pergi dengan diam-diam, bahkan anak istrinya juga tak tahu. Malam itu, ia meletakkan semua sesaji yang sudah ia persiapkan di atas sebuah batu di lembah itu. Sembari ia membaca semua mantra yang tertulis dalam buku tua itu. Selama melakukan ritual, ia tak melihat atau bahkan mengalami gangguan apapun. Seakan semua usahanya diperlancar tanpa ada satupun kendala. Sebelumnya, ia sempat mengira kalau mungkin ia akan melihat penampakan atau bertemu dengan sosok penguasa lembah. Namun nyatanya tak ada apa-apa. Meskipun lega, namun di lain sisi ia juga merasa ragu. Apakah tempat ini sudah cukup angker untuk ia melakukan ritual ini? Tak tahulah. Ia hanya mengikuti semua arahan dalam buku dan pulang ke rumah tanpa terjadi hal apapun. Singkat cerita, entah kebetulan atau bagaimana, ritual yang dilakukan oleh Pramono itu dirasa membawa hasil yang cukup signifikan. Terbukti dengan usahanya yang sempat terpuruk, lambat laun mulai berkembang besar dengan pesat. Bahkan, kini mulai berkembang, melebihi masa kejayaannya dulu. Pramono yakin jika kejayaannya kini
adalah berkat dari ritual yang pernah ia lakukan. Melihat hasil yang sangat memuaskan, Pramono pun mulai rutin melakukan ritual ini. Adapun sebenarnya, hal yang melatar belakangi semua ini adalah rasa buruk sangka dari Pramono sendiri. Ia merasa kehancuran usahanya dulu adalah dikarenakan oleh hal gaib atau guna-guna dari para pesaingnya yang tidak menyukai keberadaan Pramono. Namun nyatanya, sejak ia melakukan sebuah ritual yang sebut saja namanya adalah ritual tunduk danyang, kendala-kendala dalam usahanya juga mulai ikut menghilang. Seperti aradan atau sapi yang sakit, malnutrisi, hingga pencurian, semuanya hilang. Pramono merasa jika ia sudah berhasil dengan kesuksesan yang ia dapatkan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Apa yang ia inginkan sudah berada dalam genggamannya, dan tanpa ia sadari, buntut dari ritual yang ia lakukan akan mendatangkan kengerian terbesar di dalam hidupnya. Masuk ke pertengahan Januari tahun 1990, Pramono terbangun dari tidurnya di tengah malam sambil merasa panik. Ia pun segera bergegas mengambil ubur rampe atau berbagai sesaji yang sudah ia siapkan siang tadi. "Malam ini kan Selasa Kliwon," ucapnya dalam hati. Malam itu adalah malam di mana ia harus rutin meletakkan sesaji di lembah di ujung desa. Dengan mengendap-endap karena tak mau membangunkan anak istrinya, Pramono pun menuntun sepeda motornya dan menyalakan ketika jauh dari rumahnya. Ia berangkat ke lembah itu sekitar pukul 2 dini hari. Dengan rasa khawatir, Pramono sedikit memacu kendaraannya untuk menuju tempat itu dengan melewati jalan kecil yang dirimbuni pepohonan di sisi kanan kirinya. Sampailah ia di lereng lembah itu. Setelah memarkirkan motornya, Pramono mulai berjalan menyusuri tanjakan demi tanjakan dengan berbekal sebuah senter. Berbeda dengan biasanya, berulang kali bulu kuduknya merinding ketika ekor matanya melihat ada beberapa kelebatan di samping kanan kirinya. Benar-benar tak seperti hari biasanya. Namun, ia mencoba untuk tak mempedulikan hal itu. Sampai akhirnya, sampailah Pramono di puncak lembah itu. Segera ia menata sesajen dan membekar kemenyan sembari membaca mantra. Suasana sekejap menjadi senyap. Tak ada hembusan angin seperti sebelum-sebelumnya. Bahkan suara hewan malam pun sedikit pun tak terdengar. Sementara Pramono masih dengan hikmat mengulang mantra itu hingga kemenyan yang dibakarnya habis. Sebelum membacakan mantra terakhir, tiba-tiba ada suara getaran dari semua pepohonan di sekelilingnya. Ia masih memejamkan matanya walaupun ia mendengar suara itu. Dan tiba-tiba ia dikejutkan oleh tepukan keras di pundak kanannya. Seketika Pramono yang kaget pun langsung terpanjat dari silanya. Ia menoleh ke kanan kiri, namun tak ada siapapun. Tiba-tiba angin pun berembus dengan kencang, diiringi oleh suara entah suara siapa itu, dan berkata. Mendengar suara itu, Pramono langsung bersujud dan berlari turun untuk menuju ke motornya. Ia pun memacu motornya dengan perasaan yang kalut tak karuan. Tak biasanya Pramono merasa setakut ini. Sesampainya di rumah, ia langsung mencuci kakinya dan beranjak tidur kembali sembari bertanya-tanya ada apa gerangan yang terjadi. Tak terasa ketika rasa kantuk mulai menyerang dan dalam keadaan setengah tidur, Pramono mengalami ketindihan. Tubuhnya kaku, tak bisa digerakkan. Lehernya seperti dicekik dan ketika ia membuka matanya, Pramono melihat ada sosok hitam bertanduk yang tengah duduk di atas tubuhnya. Sosok itu seperti mencekik Pramono. Ia mencoba memberontak, tapi memang sulit. Sosok itu terlalu kuat. Sampai akhirnya, ketika tubuh Pramono mulai lemas, sosok itu melepaskan cekikannya dan hilang begitu saja. Pramono pun langsung terbangun dengan nafas yang terengah-engah. Ia pun menengok ke sisinya. Namun, anak dan istrinya
yang harusnya tidur di sampingnya kini menghilang. Nampaknya Pramono terbangun di tempat lain. Ruangan itu gelap dan terlihat sisi terang di depannya, yang mana di situ terdapat sebuah keranda dan sosok pocong yang berdiri di samping keranda itu. Pramono sempat mengusap-usap matanya untuk meyakinkan apa yang tengah berada di depannya. Tapi memang benar, setelah beberapa saat, wujud keranda mayat dan pocong itu masih terlihat jelas di depannya. Pramono pun mulai menangis dan ia meminta ampun. Lidahnya yang keluh tetap mencoba untuk berdoa, seraya menutupi mata dengan kedua tangannya. Tiba-tiba angin pun berembus kencang menerpa tubuh Pramono. Keadaan pun menjadi gelap, dan kali ini ia benar-benar terbangun di alam nyata. Terlihat istrinya sedang menggoyang-goyangkan tubuh Pramono. "Ada apa, Mas? Bangun, Mas," ucap sang istri. Di sini Pramono pun terbangun, kemudian bernafas lega. Untung cuma mimpi, ucapnya dalam hati. Tanpa berkata-kata, Pramono pun kembali tidur dengan memeluk istrinya dan terbangun keesokan harinya. Pramono terbangun sambil memegang tengkuknya yang terasa sangat pegal. Pikirannya pun kembali ketika ia mengingat kejadian semalam. Kejadian aneh dan juga mimpi buruk itu. Namun semua seketika buyar ketika anak gadisnya memanggil. "Bapak, ayo berangkat," ucap sang anak yang sudah menggendong tas sekolahnya. Pramono pun segera mencuci mukanya dan bergegas ke garasi untuk mengeluarkan motornya. Ia pun mengantarkan sang anak ke sekolah. Singkat cerita, setelah itu ia yang sudah pulang ke rumahnya terlihat melamun di depan teras. "Nggak ke kandang, Mas," ucap sang istri seraya mengantarkan teh hangat kepada Pramono. "Iya bu, habis ini," jawab Pramono. "Tapi ini leherku kok sakit ya bu," ucap Pramono kembali. "Salah bantal itu, Mas. Lagian jenengan ngimpi apa toh? Semalam kok sampai gap-gapan begitu?" ucap sang istri. "Lambuh bu, ndak jelas." "Ya wis lah, aku tak ke kandang dulu," jawab Pramono memotong pembicaraan seraya menyesap teh hangatnya sedikit. Ia pun langsung menuju ke kandang ternaknya yang jaraknya tak jauh dari rumah tersebut. Sesampainya di kandang, terlihat ada Paidi, salah satu pekerjanya yang tengah memberi pakan ke sapi-sapi milik Pramono. "Kok tumben gasik, Mas?" kata Paidi kepada juraganya sambil menguap seperti masih mengantuk. "Iya nih Mas Di," jawab Pramono mendekat. Pak Paidi juga terus menguap sambil sesekali meringis dengan memegangi pundaknya. Pramono pun berkata, "Kenapa Mas Di? Kurang tidur po?" "Ndak bisa tidur pak semalam. Digangguin terus sama Simbah," hehehe, jawab Pak Paidi yang selalu mengganti kata hantu atau demit menjadi Simbah. "Alah, biasa toh Mas," jawab Pramono, dan mereka pun tertawa bersama. Jadi Pak Paidi ini adalah pekerja Pramono. Ia bertugas untuk menjaga kandang ternak. Jadi kalau malam, beliau ini menginap di kamar yang sudah disediakan di dekat area kandang. Beliau juga bisa dibilang orang yang kelewat berani dan sudah biasa bersentuhan dengan hal-hal semacam itu. Namun dari raut wajahnya, apa yang beliau lalui semalam sepertinya berbeda. Sedikit beliau terlihat ketakutan. Pramono dan Pak Paidi pun lanjut dengan obrolan tak penting sambil menyusuri kandang. Hingga tak selang berapa lama, Mbok Sumini, yaitu istri Pak Paidi datang. Ia datang dengan membawakan bubur ketan, bakal Pak Paidi sarapan. Untungnya, Mbok Sumini membawa lebih dan mereka pun sarapan di Bali. Mereka sarapan dengan nikmat, walau berlauk aroma kotoran sapi yang sepertinya sudah biasa mereka lalui.
Tapi tak selang beberapa lama, terdengar sebuah suara dari arah kandang, seperti suara teriakan sapi yang tak biasa. Suara itu pun disusul dengan suara gaduh. Spontan, Pak Paidi pun langsung memeriksanya. Dan tak selang beberapa lama, Pak Paidi berteriak, "Hah, bugil, Pak!" Mendengar itu, Pramono pun langsung berlari menuju ke arah Paidi, disusul oleh Mbok Sumini. Dan di situ terlihat bugil, yaitu nama sapi limosin super yang bobotnya hampir 700 kilo itu, limbung tiarap. Nafasnya terengah-engah sambil terus menggumam kesakitan. "Aduh!" Pramono menepuk jidatnya. "Mas Di, tolong panggil Mas Samsuri," ucap Pramono sembari menyuruh Pak Paidi untuk memanggil Samsuri, yaitu seorang mantri hewan. Namun, sebelum sampai Pak Paidi beranjak keluar, nafas si bugil sudah tersenggal-senggal. Pramono sudah hafal betul jika sapi yang sudah seperti ini tak akan bisa terselamatkan. Dia pun langsung mencabut golok dari pinggangnya dan seketika menyembelihnya. Tak ada perlawanan sama sekali dari sapi itu. Pak Paidi dan istrinya juga seketika melongo melihat juragannya merugi. Bagaimana tidak, untuk ukuran si bugil, harganya bisa mencapai 3-4 jutaan pada tahun itu. Dan kalau dikuruskan di tahun ini, mungkin bisa mencapai 60 jutaan lebih. Pramono pun kembali duduk di balai dengan bajunya yang penuh dengan noda darah sapi yang terpaksa ia sembelih. Terlintas di pikirannya tentang kejadian beberapa tahun lalu, yang mana ternaknya juga suka tiba-tiba mati tanpa sebab yang jelas. Pak Paidi menghampiri dan menjelaskan bahwa tadi pagi sapi itu baik-baik saja. Pramono juga mengiyakan. Pasalnya, pengecekan kesehatan sapinya juga baru dilakukan sehari lalu dan hasilnya baik semua. Dan beberapa saat kemudian, dua pekerjanya pun datang. Sebut saja Jono dan Paimin. Pak Paidi segera mengajak mereka untuk memotong dan menguliti sapi itu. Namun di sini, hal yang mengejutkan terjadi lagi. Dari tubuh sapi yang baru saja dipotong, sudah tercium bau bangkai yang sangat menyengat. Sangat aneh, belum sampai 30 menit si bugil disembelih, dagingnya sudah membusuk. Pramono yang duduk di balai itu pun ikut mencium bau busuk dan bergegas menghampiri. Pramono hanya bisa bertolak pinggang sambil menggelengkan kepalanya. Mau tak mau, mereka pun mengurungkan memotong sapi itu. Dan atas perintah Pramono, bugil pun dikubur. Pramono kesal setengah mati. Raut wajahnya sangat kecewa. Jangan sampai kegagalannya dahulu terulang lagi kali ini. Dengan muka lesu, Pramono pun kembali ke rumahnya dan menceritakan semua itu kepada sang istri. Sang istri yang lugu pun hanya bisa menyuruh Pramono untuk sabar. Singkat cerita, malam pun tiba. Pramono tengah duduk di teras rumahnya sambil menyeruput kopi. Tak henti-hentinya, ia memikirkan kejadian esok tadi. Jangan-jangan ada yang guna-guna aku lagi, batin Pramono yang selalu yakin jika kegagalan bisnisnya beberapa tahun lalu adalah akibat dari guna-guna seseorang yang iri dengan usahanya. Tak terasa, waktu pun sudah semakin malam. Namun Pramono tak kunjung masuk ke dalam rumah. Sang istri yang sebelumnya sempat mengajaknya masuk pun juga diajukannya. Entah berapa batang rokok yang sudah ia bakar. Malam itu ia terlihat melamun memandangi halaman rumahnya, seraya dengan pikiran yang masih saja dipenuhi dengan prasangka-prasangka buruk. Sampai tiba-tiba aroma anyir darah menusuk penciumannya. Pramono menoleh ke kanan dan ke kiri.
samar-samar ia melihat wujud putih. Wujud itu berdiri di dekat rak buku di ruang tengah. Wujudnya memang tak jelas karena memang cahaya penerangan di ruang itu sudah dipadamkan. Seraya mengusap matanya, Pramono berjalan mendekat dan kini semakin jelas terlihat. Memang benar, ada sosok gadis kecil dengan rambut panjangnya sedang berdiri menghadap ke tembok. Awalnya, Pramono mengira jika itu adalah sang anak. "Sari?" kata Pramono sambil mendekat. Namun sosok itu tak bergeming dan malah kini terdengar mengucapkan kata-kata seperti merapal sebuah mantra. Kata-kata itu diucapkan dengan tempo yang cepat dan nada yang membisik. Kemudian, tak lama sosok itu pun memutar kepalanya. Ia menoleh ke arah Pramono yang kini berdiri kaku dan tak bisa bergerak. Wajahnya hitam tak begitu jelas. Sosok itu pun berjalan mendekati Pramono dan semakin mendekat. Tiba-tiba, ketika tepat di depan Pramono, sosok itu berjalan menembus dan hilang saat menabrak tubuh Pramono. Pramono yang syok pun mengumpulkan segala tenaganya untuk berjalan. Setelah mampu bergerak, ia pun segera masuk ke kamarnya dengan langkah yang sangat berat. Meski begitu, untungnya ia berhasil sampai ke kamar tanpa ada sesuatu yang terjadi lagi. Pramono pun segera bergegas tidur di samping istrinya. Ia langsung meringkuk sembari bersembunyi di balik selimut, serasa ia terus berpikir, apa itu tadi? Keringat dingin juga keluar di sekujur tubuhnya. Sebenarnya, ia ingin membangunkan sang istri, tapi ia masih tak berani. Bahkan, untuk mengatakan sesuatu, mulutnya seakan terkunci. Memang tak jarang untuk warga desa untuk melihat penampakan atau mengalami gangguan. Namun tak biasanya, ia bersentuhan langsung dengan lembut seperti akhir-akhir ini. Dan tak biasa juga adalah lembut yang menampakkan diri di rumahnya. Pikirannya kacau, ia masih berada di balik selimut, hingga tak terasa azan subuh pun berkumandang. Terlihat sang istri sudah beranjak dari tempat tidur untuk melakukan aktivitas. Ia tak menyadari bahwa Pramono suaminya masih juga belum bisa tidur. Perlahan, matahari mulai terbit hingga membuat suasana menjadi terang. Pramono yang belum tidur dari semalam pun memutuskan untuk keluar. Ia menyeduh kopi di dapur. Ingin rasanya ia bercerita pada sang istri yang tengah memasak di sampingnya tentang kejadian semalam. Namun ia urung karena tak mau membuatnya takut dan juga merasa tak nyaman. Tanpa ada percakapan yang berarti, sang istri pun masuk kembali ke kamar untuk membangunkan Sari sang anak. Sementara Pramono kini duduk melamun dengan kopi yang digenggam di pintu belakang dapur yang menghadap ke pekarangan belakang rumahnya. Kantung matanya terlihat hitam dan kembali lagi pikirannya teringat kejadian semalam. Sampai akhirnya sang istri menghampiri. "Mas, Sari kok panas yo? Kayaknya dia masuk angin," ucap sang istri membuyarkan lamunan Pramono. Bergegas, ia masuk dan memeriksa sang anak. Ia memegang leher dan juga kepala Sari yang memang benar demamnya sangat tinggi. Waktu itu mungkin sekitar pukul 6 pagi. "Sik, tak ke tempatnya Bumar," ucap Pramono yang berkata akan ke tempat Bumar, yaitu salah satu bidan yang ada di desa itu. Singkat cerita, tak selang berapa lama, Bumar pun datang dibonceng oleh Pramono. Segera beliau memeriksa keadaan Sari. Namun sayang, Bumar tak bisa berbuat banyak. Ia hanya bisa memberinya obat penurun panas. Sembari Bumar juga berkata, bila panasnya tak juga turun, Sari harus dibawa ke dokter atau ke rumah sakit. Singkat waktu, sekira 40 menit kemudian, setelah memeriksa Sari, Bumar pun pamit dan diantar kembali oleh Pramono. Hari pun berjalan dan singkat cerita, malam pun tiba. Hari itu, Pramono sama sekali tak pergi ke kandang karena ia sudah dipusingkan dengan keadaan Sari yang juga tak kunjung membaik. Hanya sore tadi, Pak Paidi menyusul ke rumah Pramono
dan mengatakan keadaan kandang baik-baik saja. Hal itu cukup membuat Pramono lega. Terlihat, kini Pramono hanya tidur ayam di samping Sari. Meski badannya capek dan memang kurang tidur seharian ini, tapi kekhawatiran Pramono terhadap sang anak membuatnya tak bisa tidur dengan nyenyak. Malam itu, sekitar pukul 9 malam, sang istri sepertinya juga sudah tidur nyenyak di sampingnya. Sementara Pramono masih menutupi kedua matanya dengan satu lengannya. Dan sesekali ia memeriksa keadaan sang anak, karena Sari sendiri cukup sering mengigau. Mungkin keadaan ini memang dipicu karena demam Sari yang cukup tinggi. Pikiran Pramono tentang lelembut yang dilihatnya kemarin malam sudah hampir ia lupakan karena teralihkan oleh keadaan sang anak. Sampai akhirnya tiba-tiba ada yang mengetuk rumahnya sekali lagi. Kali ini Pramono tak curiga karena sekarang belum terlalu larut. Dengan kalem, ia beranjak dari tempat tidurnya dan pergi memeriksa. Namun setelah sampai di depan rumah dan ia membuka pintu, tak ada siapapun. Sialan! Gerutu Pramono. Rasa takutnya ditimbun oleh kekesalannya. Ia kembali menutup pintu dengan sedikit membanting dan masuk lagi ke kamarnya. Di dalam kamar, di ujung ranjang, Pramono tak lagi bisa tidur. Rasa kantuknya terusir oleh ketukan tadi. Kali ini ia hanya menatap langit-langit kamar dengan sesekali melirik ke arah jendela yang memiliki tirai semi transparan. Di luar seperti terlihat terang karena memang kamarnya yang agak gelap. Sari kembali mengigau. Dengan sigap, Pramono membelai untuk menenangkannya. Tapi tak selang beberapa lama, ketukan itu muncul lagi. Tapi kali ini dari jendela kaca kamarnya. Tiga kali suara ketukan dengan tempo yang lambat. Sontak, dengan spontan Pramono langsung menoleh ke arah tersebut. Dan ia seperti melihat bayangan hitam yang berdiri di balik jendela kamarnya. Pramono pun terpanjat dan mendudukan posisinya. Ia mencermati serta memastikan bayangan apa yang sedang ia lihat. Dan memang benar, ada bayangan orang berdiri di depan jendelanya. Ia tak salah lihat. Pramono memegangi tubuh sang anak dengan pandangan yang masih tertuju ke arah sosok bayangan hitam di balik jendela itu. Sampai akhirnya Pramono sadar jika perlahan bayangan itu mulai berubah bentuk. Bayangan itu mulai membesar dan terlihat seperti bertanduk. Bayangan itu terus saja mengetuk kaca seraya menggeram. Pramono pun kini benar-benar ketakutan. Dan kali ini ia mencoba untuk membangunkan sang istri. Namun hampir bersamaan dengan tiba-tiba pintu kamarnya terbuka. Dan sontak Pramono pun kembali menoleh ke arah pintu itu. Di balik pintu itu, Pramono kembali dikagetkan ketika ada sosok putih yang terlihat berdiri di depan pintu. Sosok itu adalah sosok pocong dengan kain kafan yang berlumuran tanah. Lidahnya keluh, tak bisa mengucap apapun, dan hanya tangannya saja yang sedari tadi menggoyangkan tubuh sang istri, yang akhirnya sang istri pun ikut terbangun dan menyaksikan itu semua. Astagfirullah, ucap sang istri seraya meringkuk membelakangi sosok pocong di depan pintu. Dan tak sampai di situ, tiba-tiba saja ada sesuatu yang turun dengan keras dan berdiri tepat di depan Pramono dan istrinya. Tak jelas wujudnya karena memang hitam dan gelap. Hanya terlihat matanya saja yang merah menyala. Ranjang mereka pun bergetar. Sementara tubuh Sari juga tiba-tiba kejang. Suasana pun menjadi panik tak karuan. Kini perhatian Pramono dan istrinya teralihkan oleh anaknya. Ia hanya bisa memegangi tubuh sang anak yang bergetar, sementara sang istri terlihat mulai menangis.
Namun, seiring dengan itu, ternyata sosok-sosok lelembut itu juga menghilang bersamaan dengan Sari yang tubuhnya mulai bisa menenang. Pramono sempat merasa lega dan sang istri juga terlihat tenang. Namun, semua ketenangan itu tak berlangsung lama karena setelah itu, Bu, Sari, ucap Pramono lirih yang langsung menempelkan telinganya ke dada sang anak. Disusul dengan sang istri yang memegangi tangan Sari. Terasa tangan Sari masih hangat, namun nadinya sudah hampir tak ada. Pramono pun langsung lari keluar rumahnya untuk segera mencari bantuan. Namun tak selang beberapa lama, tangisan sang istri pun pecah. Kita semua pasti tahu apa yang terjadi. Ya, benar. Sari, anak gadis sematawayang Pramono, sudah tak lagi bernafas. Dan Pramono yang kembali datang pun harus menerima kabar pilu ini. Tatapannya mendadak kosong mendengar tangisan sang istri dari dalam. Firasatnya sudah tebal kalau anak gadisnya sudah tiada. Tak butuh waktu lama, kabar kematian Sari anak Pramono langsung menyebar ke seluruh desa. Banyak orang yang kaget dengan berita ini. Pasalnya, yang mereka ketahui, Sari adalah anak yang sehat dan ceria. Bahkan, malam sebelum ia sakit, Sari masih terlihat mengaji di surau dekat rumahnya. Dan memang, itu adalah kegiatan rutin Sari pada setiap sore. Kematiannya memang aneh dan cukup mendadak. Apakah semua ini ada hubungannya dengan ritual Pramono di lembah keramat itu? Oke, mari kita lanjut ceritanya. Singkat cerita, sudah 40 hari kepergian sang anak. Pramono dan istrinya masih dalam masa berkabung tentunya. Tapi di sini, Pramono belum sadar kalau ini adalah buah dari ritualnya. Ia masih berburuk sangka kalau semua ini adalah perbuatan orang yang tak menyukainya. Atau bisa dikatakan, ia curiga kalau ada seseorang yang sedang menyantetnya. Berbeda dengan sang istri yang memang tak tahu menau tentang ritual itu. Sang istri menganggap jika kematian anaknya murni disebabkan oleh penyakit. Walaupun ia juga sempat melihat penampakan tepat sebelum Sari kejang dan kemudian meninggal. Bila hari ini adalah tepat 40 hari sejak kepergian sang anak, berarti kurang lebih kemarin atau hari ini Pramono harus melakukan ritual itu lagi. Tapi sekarang ia seperti menganggap ritual itu sudah tak manjur, karena terhitung sejak sepeninggalnya Sari anaknya sudah ada 8 ekor sapi yang juga ikut mati. Jadi sekarang Pramono memutuskan untuk meninggalkan ritual itu. Tanpa ia sadari jika tak akan semudah itu untuk memutus sebuah perjanjian. Ia juga tak tahu jika ada sesuatu yang akan mengancamnya pada kemudian hari. Masih di hari yang sama, malam itu adalah malam setelah prosesi tahlilan. Terlihat warga cepat-cepat beranjak pulang karena memang malam itu hujan gerimis. Begitu juga dengan para ibu-ibu yang sedari sore tadi ikut membantu istri Pramono untuk menyiapkan kudapan dan ikut berpamitan satu persatu. Karpet yang terbentang di ruang tamu juga belum sempat dirapikan. Terlihat Pramono yang duduk menyiku di sudut ruangan dengan pecinya yang miring. Ia menghisap rokok dan sesekali mengepulkan asapnya ke langit, seakan melepaskan beban pikirannya yang cukup berat akhir-akhir ini. Tak selang beberapa lama, istrinya pun mendekat seraya memberikan segelas kopi hangat. Mereka kini duduk bersama dengan kepala sang istri yang tersandar di pundak Pramono. Hujan gerimis tadi berubah menjadi hujan deras. Dan tak selang beberapa lama, Pak Paidi pun menerobos masuk rumah, seakan terburu dan tanpa mengetuk pintu. Dengan masih mengenakan mantel, Pak Paidi memberi kabar yang tak mengenakkan. Kalau ternyata pada malam itu, satu sapi ternaknya mati lagi. Sang istri pun terkejut, tapi tidak dengan Pramono yang dengan santai dan tanpa beranjak menyuruh Pak Paidi segera mengubur bangkai sapi itu. Pak Paidi pun mengerti dan segera berpamitan. Pramono dan istrinya juga masih duduk bersama tanpa pembicaraan untuk beberapa saat. Hingga akhirnya pintu rumahnya
kembali diketuk. Lebih tepatnya, kali ini digedor. Dengan sigap, sang istri membukanya, namun tak ada siapapun di luar sana. Mungkin karena angin, Bu. Ucap Pramono, karena memang malam itu hujan turun dengan sangat lebat, disertai dengan angin kencang. Udah, Bu. Ayo tidur aja. Ucap Pramono kembali, sembari mengajak istrinya masuk ke kamar. Dan mereka pun segera beranjak tidur. Hujan pun tak selang lama mulai semakin mereda, hingga menyisakan rintik yang tak begitu bising. Pramono dan sang istri tampak tertidur lelap. Hingga lewat tengah malam, tiba-tiba sang istri terbangun karena hendak buang air kecil. Karena takut, sang istri pun membangunkan Pramono dan memintanya untuk menemani. Memang, sejak kejadian itu, sang istri berubah menjadi orang yang sangat penakut. Kemana-mana, ia harus ditemani. Pergilah mereka ke kamar mandi. Dan setelah selesai, mereka kembali berjalan menuju kamar. Sang istri yang berada di depan pun langsung buru-buru masuk ke kamar. Namun, ketika setengah badannya masuk, ia segera mundur keluar lagi, sembari menarik dan kemudian menutup pintu. Wajahnya juga tampak pucat ketakutan. Ada apa toh, Bu? Kata Pramono yang badannya sempat terdorong ke belakang. Sang istri hanya menunjukkan jarinya ke arah kamar, sembari berkata dengan membisik. Mas, ada orang, Mas. Ada orang di dalam kamar. Kata sang istri yang tak berani kembali menoleh. Hah? Apa toh, Bu? Gerutu Pramono seraya maju dan meraih gagang pintu. Setelah badan Pramono menembus di antara gawang pintu, ia sempat terhenti sejenak, kemudian memutuskan untuk keluar dan menutup pintunya kembali. Karena ketika ia melihat ke dalam, ia sempat melihat sosok putih mirip dengan sosok kuntilanak yang sedang berdiri di depan ranjangnya. Pramono yang terlihat ketakutan, namun mencoba tetap tegar di depan sang istri yang sekarang sedang dipeluknya. Enggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa. Ucap Pramono untuk menenangkan keadaan. Entah berapa lama ia dan sang istri berdiri di depan pintu, dan ketakutannya kembali bertambah ketika mendengar suara gaduh dari dalam kamarnya. Mendengar suara itu, Pramono memeluk istrinya semakin erat, sembari ia mengumpat. Sialan kamu, bangsat! Siapa saja yang di dalam, minggat kalian! Jangan ganggu rumah ini! Teriak Pramono. Sesaat, suara gaduh itu pun mereda. Namun, itu hanya untuk beberapa detik saja. Karena kini berubah menjadi suara tawa yang memekik, yang tentunya masih bersumber dari kamar itu. Pramono pun langsung menyeret istrinya menjauh untuk menuju ke ruang tengah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ucap sang istri sedari tadi. Sementara, kini kembali terdengar kegaduhan lagi, namun dari langit-langit rumahnya. Pramono dan sang istri pun kembali terkaget dan bersimpuh di karpet dengan saling memeluk. Entah berapa lama hingga kegaduhan itu pun menghilang. Pramono terus memandangi keadaan luar rumahnya, sementara sang istri masih berada di dada dan tak berani membuka mata. Sampai akhirnya dengan tiba-tiba dan tanpa aba-aba muncul sosok di balik jendela. Sosoknya putih samar yang semakin lama semakin jelas. Sosok itu adalah sosok pocong dengan muka yang hampir menyentuh jendela kaca. Wajahnya hitam, begitu juga dengan matanya. Namun mulutnya terlihat sedikit menganga, seakan mengkumat-kamitkan mantra yang tak jelas dengan nada yang membisik. Pramono pun segera memalingkan pandangannya ke arah lain, seraya menutupi kepala istrinya, sembari berkata, Jangan lihat, Bu. Udah jangan lihat. Ucap Pramono. Keadaan pun diperburuk saat seketika listrik rumah mereka pun padam dengan tiba-tiba. Sang istri yang sedari tadi masih dipeluknya pun juga terdiam tak bersuara. Listrik pun tiba-tiba kembali menyala. Sedikit tenang, Pramono pun mengelus sang istri. Di sini, Pramono merasa agak aneh, tangannya terasa basah. Seraya memejamkan mata, Pramono berkata, Bu,
Ibu. Sembari menggoyangkan tubuh sang istri. Namun anehnya, sang istri pun menjawab dengan sahutan. Namun suara itu berasal dari kejauhan. Ucap istrinya dari sudut ruangan yang membuat mata Pramono terbuka. Dari bawah, Pramono melihat sang istri sedang berdiri di pojokan. Lantas, siapa yang kini dipeluknya? Seraya memejamkan mata, Pramono berkata, Bu, Ibu. Sembari menggoyangkan tubuh sang istri. Namun anehnya, sang istri pun menjawab dengan sahutan. Namun suara itu berasal dari kejauhan. Ucap istrinya dari sudut ruangan yang membuat mata Pramono terbuka. Dari bawah, Pramono melihat sang istri sedang berdiri di pojokan. Lantas, siapa yang kini dipeluknya? Dengan gemetar, Pramono melihat ke pangkuannya. Dan ternyata, yang dipeluknya dari tadi bukanlah istrinya, melainkan sosok wanita tua dengan kulit yang sedikit basah. Wanita itu membuka mulutnya, seakan sedang tertawa. Dengan cepat, Pramono pun langsung melepaskan pelukannya. Tubuhnya lemas dan tak bisa berjalan. Ia pun merangkak sebelum akhirnya sang istri memapahnya kembali ke dalam kamar. Ada apa, Mas? Ada apa? Ucap istrinya di kamar, seperti tak tahu apa-apa. Pramono sendiri bingung dengan sikap istrinya. Namun, dia belum bisa berkata-kata. Hingga keesokan harinya, Pramono yang kini sedikit demam karena syok pun mulai bercerita detail tentang kejadian malam itu, yang langsung dibantah istrinya yang keheranan. Jadi belakangan diketahui, malam itu istrinya tak pernah merasa membangunkan Pramono untuk mengantarnya ke kamar mandi. Sang istri juga tak merasa melihat penampakan di rumahnya malam itu. Jadi, siapakah yang membangunkan Pramono, mengajaknya ke belakang, melihat penampakan bersama dan saling berpelukan? Hingga ketika sosok itu berubah menjadi wanita tua, siapakah wanita yang berdiri di pojokan? Malam itu, istrinya memang akhirnya terbangun karena mendengar rintihan dari Pramono, yang ternyata sudah tak berada di sampingnya. Istrinya yang mencarinya akhirnya menemukan Pramono tengah duduk bersimpuh di karpet ruang tamu. Sang istri juga tak melihat ada apapun, hanya melihat Pramono yang terduduk seorang diri. Di pelukan suaminya itulah baru sang istri memanggil dengan kata Mas. Dan dengan aneh, sang istri melihat Pramono ketakutan dan roboh dengan merangkak. Entah apa yang dilalui Pramono malam itu, entah halusinasi atau memang sedang diperdaya oleh sesuatu yang jahat. Yang jelas, sang istri melihat Pramono sedang tidak baik-baik saja. Pramono sekarang masih terbaring di tempat tidurnya. Badannya agak demam hari itu, dan di dalam matanya yang terpejam, ia masih memikirkan apa arti dari kejadian semalam. Siang harinya, Pak Paidi pun datang. Sang istri yang membukakan pintu sedikit kaget dan kemudian bertanya, Sapi mati lagi, Pak Paidi? Enggak kok, Mbak. Cuma mau cerita saja. Jawab Pak Paidi. Tapi Mas Pramono lagi gak enak badan, Pak Di. Ya sudah, masuk dulu saja. Jawab istri Pramono kepada Pak Paidi. Sini cerita saja sama saya, Pak Di. Nanti tak sampaikan ke Mas Pramono, kata istri Pramono kembali. Mereka pun duduk di karpet yang membentang bekas tahlilan semalam yang belum sempat dirapikan kembali. Di sini, perbincangan mereka cukup panjang. Dan dalam perbincangan ini, Pak Paidi bercerita bahwa sudah 40 hari ini, sejak meninggalnya Sari, beliau ketika tidur di kandang sering didatangi atau diganggu oleh makhluk halus. Awalnya, Pak Paidi membiarkan itu karena memang beliau ini sudah terbiasa bersentuhan dengan hal-hal semacam itu. Namun belakangan ini, teror dari lelembut di kandang dirasa Pak Paidi sudah sangat mengkhawatirkan. Puncaknya adalah semalam sebelum beliau mengabarkan tentang satu sapinya yang mati. Jadi malam itu, atau tepatnya semalam,
Pak Paidi akhirnya melihat sendiri makhluk yang membuat sapi-sapi itu mati. Singkatnya begini, Pak Paidi yang akan beranjak tidur sehabis memeriksa para sapi itu tiba-tiba dipaksa bangun ketika mendengar ada suara gumaman aneh dari salah satu kandang sapi di belakang. Pak Paidi segera beranjak dan mencari sumber suara itu. Berbekal dengan sebuah lampu senter, beliau berjalan pelan agar tak menimbulkan suara, seraya menyoroti sapi yang berada di kanan atau kiri satu persatu. Sampai akhirnya beliau menemukan sumber suara itu. Meski jaraknya masih beberapa meter, perasaannya sudah tak enak. Dengan keberaniannya, Pak Paidi mencoba menyoroti sumber suara itu, yang ternyata bersumber dari kandang nomor 3 dari sudut. Ketika hampir benar-benar dekat, tiba-tiba lampu senter Pak Paidi mati. Dengan rasa yang sudah tak karuan, Pak Paidi berhenti sejenak dan memukul-mukul senter yang digenggamnya. Hingga tak selang beberapa lama, senter pun kembali menyala. Segera Pak Paidi mendekat dengan sedikit berlari dan langsung menyoroti sapi itu. Namun ternyata apa yang dilihatnya malam itu tidak hanya sapi, melainkan sosok tinggi hitam yang tengah menggapai tubuh sapi itu dengan kedua kakinya. Sosoknya sangat besar, tingginya hampir menyentuh langit-langit kandang itu. Pak Paidi pun masih mencoba tenang dan malah menyoroti sosok itu dari bagian bawah sampai ke atas. Ternyata cahaya senter yang diarahkan ke sosok itu menembus tubuhnya. Meskipun tertembus, Pak Paidi masih bisa melihat jika mata dari sosok itu berwarna merah menyala. Pak Paidi pun segera membuang jauh rasa takutnya. Kemudian dia berkata, "Siapa kamu? Kamu ya yang udah ngebunuh sapi-sapi di sini?" kata Pak Paidi dengan sedikit gugup. Namun, mendengar kata-kata Pak Paidi, sosok itu justru malah tertawa terbahak-bahak. Kemudian dia juga berkata, "Aku sing bahu kerso gumuk keramat, pantang diblenjani." Dan setelah mengatakan itu, makhluk itu pun menghilang. Pak Paidi sempat roboh di tanah untuk beberapa saat. Saat dirasa keadaan sudah tenang, Pak Paidi pun segera menghampiri sapi itu, yang tentunya sudah tak bernyawa. Baru setelah itu, hujan turun dengan sangat lebat. Pak Paidi segera pergi ke rumah Pramono untuk mengabarkan hal ini. Namun, ketika melihat Pramono dengan keadaan yang kurang baik, Pak Paidi pun menunda cerita malam itu. Begitulah cerita Pak Paidi siang itu, yang ditutup dengan pertanyaan kepada istri Pramono. "Mbak, apa Mas Pramono itu sempat ngudi atau minta sesuatu ke Lembah Keramat, Mbak?" kata Pak Paidi. Istri Pramono yang tidak tahu menau pun terlihat syok dan tak bisa memberi tanggapan yang banyak kepada Pak Paidi. Maksudnya suami saya pesugihan gitu? Tanya istri Pramono kepada Pak Paidi, yang langsung disanggah oleh Pak Paidi. "Kalau setahu saya, itu tidak termasuk pesugihan, Mbak. Itu seperti kemarahan dari makhluk itu saja. Atau ada laku atau syarat yang tidak ditepati oleh Mas Pramono," kata Pak Paidi. "Tapi terlepas dari apapun yang melatar belakanginya, semua ini harus dihentikan, Mbak," timbal Pak Paidi kembali. Dan Pak Paidi pun berpamitan, seraya berpesan apabila ingin semua ini selesai, Pak Paidi akan siap membantu, karena dia juga memiliki seorang kenalan yang bisa membantu menyelesaikan semua ini. Ya, ini tetap harus diselesaikan, Pak, kata istri Pramono di ambang pintu rumahnya sebelum Pak Paidi berjalan menjauh. Sang istri segera masuk ke kamar untuk melihat suaminya yang ternyata sudah terlelap. Dengan halus, sang istri memegang kepala Pramono yang ternyata sudah tak demam lagi. Ia tetap akan menceritakan semua ini, tapi nanti saat suaminya sudah siuman. Kini, sang istri ikut merebah di samping Pramono siang itu. Sekitar 1-2 jam kemudian, Pramono pun terbangun dengan keringat yang membasahi tubuhnya. Ia sudah merasa baikan, meski pikirannya masih kacau. Sang istri yang kembali memeriksa, kini bernafas lega melihat suaminya sudah sembuh. Karena sesungguhnya, sang istri masih merasa trauma dengan seseorang yang mengalami demam, mengacu pada kejadian yang dialami mendiang anaknya Sari.
Gimana kandangnya, Bu? Pak Paidi sudah kesini, kata Pramono yang kini selonjoran di ranjangnya. Sang istri pun akhirnya menceritakan tentang keadaan kandangnya berdasarkan cerita dari kesaksian Pak Paidi. Sang istri sedikit marah karena memang tak pernah tahu menau tentang ritual yang dilakukan suaminya. Juga tersirat seakan sang istri sedang menyalahkan Pramono akibat kematian anaknya. Ketika sang istri mencecar perihal janji yang diingkari oleh Pramono dalam ritual di lembah keramat itu, Pramono juga tak tahu. Walau setelah berpikir keras pun, ia tetap tak tahu apa penyebab dan apa yang telah ia ingkari. Tapi untuk saat ini, perdebatan sudah tak penting lagi. Karena yang terpenting saat ini adalah bagaimana agar masalah ini bisa segera diselesaikan. "Ayo ketemu Pak Paidi, Bu," kata Pramono. Dan mereka pun pergi keluar untuk menuju kandang dan menemui Pak Paidi. Sesampainya di sana, terlihat Pak Paidi tengah membersihkan kandang. "Mas Di!" teriak Pramono. Pak Paidi segera menghampiri juragannya, meski dengan baju yang sedang belepotan kotoran sapi. "Kalau gini, bagaimana solusinya, Mas Di? Katanya jenengan punya kenalan yang bisa membantu menyelesaikan masalah ini," ucap Pramono dengan serius. "Nggih, Mas. Nanti saya akan bilang sama Gus Faruk," ucap Pak Paidi. "Tapi beliaunya untuk hari ini sepertinya nggak bisa karena sedang berada di luar kota. Ya paling ndak 1-2 hari lagi beliau baru bisa kita datangi," timpal Pak Paidi kembali. "Apa ndak tahu ada ustadz lain, Mas Di, yang sekiranya bisa hari ini?" tanya Pramono lagi. "Ada sebenarnya, Mas. Tapi menurut pengetahuan saya, setelah ikut mengalami gangguan ini, masalah ini harus diselesaikan oleh ustadz yang paham tentang ilmu kejawen. Dan menurut saya, cuma Gus Faruk yang ilmu agamanya tinggi dan paham dengan ilmu kejawen." Pramono yang sudah tak sanggup berpikir pun menuruti syarat dari Pak Paidi. Sebelum pulang, mereka pun sempat duduk bersama di balai. Pak Paidi, Pramono, dan juga istrinya. Dan tak selang beberapa lama, Mbok Sumini pun juga ikut datang. Mereka saling berbincang tentang pengalaman aneh yang dialami akhir-akhir ini. Sampai akhirnya, Pramono pun mulai mendominasi pembicaraan. Ia bercerita tentang kehancuran bisnisnya bertahun-tahun lalu, yang ia yakini adalah hasil guna-guna dari para pesaingnya. Padahal itu masih bisa dilogikakan. Memang kala itu sapinya mati satu persatu. Tapi jelas cara kematiannya tak seperti kematian sapi-sapinya akhir-akhir ini. Dulu sapinya yang akan mati masih bisa diselamatkan kulit dan dagingnya. Beda dengan sekarang yang dalam waktu kurang dari 30 menit saja sapi yang mati langsung menjadi busuk. Dagingnya juga tak bisa diselamatkan. Tapi mungkin waktu itu Pramono tak bisa berpikir jernih hingga ia menganggap kematian itu dikarenakan santet atau sihir jahat. Dan dalam keputusasaan itu, Pramono pun pergi ke rumah masa kecilnya, yaitu rumah kakek buyutnya. Rumahnya juga tak jauh dari rumah Pramono sekarang. Maklum, orang desa zaman dulu memiliki lahan yang luas. Sebenarnya rumah itu juga diwariskan kepada Pramono. Namun, Pramono yang sukses lebih baik memilih untuk membangun rumah sendiri. Di rumah masa kecilnya itu, tujuan Pramono hanya untuk menenangkan pikiran. Hingga akhirnya, tak sengaja, ia menemukan sebuah buku yang dibungkus kain kafan. Buku itu ditali dan disegel menggunakan tetes kemenyan. Pramono yang penasaran pun langsung membuka bungkusan itu, dan ia pun membaca satu persatu halamannya. Buku itu bukanlah buku cetak, karena tulisan yang ada di dalamnya adalah tulisan tangan. Pramono membolak-balikan halaman demi halaman dari buku yang ditulis dengan bahasa Jawa Kawi itu. Sampai akhirnya ia menemukan satu halaman yang berjudulkan Mantra Ritual Tolak Bala Tunduk Danyang. Kalau diartikan adalah ritual tolak bala menundukkan lelembut penguasa. Pramono yang sepertinya tertarik lanjut dengan membaca mantra itu dan langsung menuju tulisan paling bawah yang bertuliskan syarat-syarat bagaimana menjalankan ritual ini.
Dan entah kebetulan atau tidak, seperti yang udah Bang Pe ceritakan, hari itu adalah hari yang tepat untuk menjadi salah satu syarat dari ritual itu, yaitu hari Selasa Kliwon. Tanpa berpikir panjang dan penuh keyakinan, Pramono pun langsung membawa keluar buku itu dan mencari syarat-syarat yang tertulis di bawah mantra itu. Dan malamnya, Pramono pun langsung memilih tempat untuk melakukan ritual itu, dan didapatkanlah sebuah lokasi yang bernama Lembah Keramat. Ia pun melakukan ritual untuk pertama kali dengan membaca buku itu, dan ia menyelipkan beberapa permintaan, seperti kebangkitan usahanya dan kehancuran usaha milik para pesaingnya. Dan seperti cerita di awal, selang sehari setelah ritual itu pun timbul keyakinan untuk bangkit. Dengan sisa modal, ia mulai membeli sapi-sapi muda yang kurus untuk ia gemukkan dan dijual kembali. Dan ternyata perkembangannya juga cukup signifikan. Dan karena itu, Pramono pun yakin dan melanjutkan ritual itu secara rutin setiap malam Selasa Kliwon. Dan salah satu hal yang tak ia sadari adalah satu persatu pesaingnya sesama peternak mulai tumbang satu persatu. Usaha Pramono pun mulai berkembang lebih besar dari masa keemasannya dulu hingga 2 tahun ini. Dan ternyata kini akan kembali hancur lagi. Begitulah kira-kira pembicaraan dari Pramono bersama dengan orang-orang di kandang itu. Hingga tak terasa sore pun kian menjelang. Pramono dan istrinya pun kembali pulang dengan meyakinkan Pak Paiti untuk segera memberi kabar tentang Gus Faruk. Singkat cerita, malam tiba. Terlihat Pramono dan istrinya tengah makan malam bersama. "Mudah-mudahan gak ada apa-apa lagi ya, Bu," ucap Pramono kepada sang istri. Dan sang istri pun mengaminkan. Setelah itu, Pramono mulai berkeliling rumahnya untuk memeriksa semua penerangan di setiap ruangan itu menyala, berharap hal itu bisa sedikit mengurangi rasa takut mereka. Tak lupa, ia juga melapisi tirai jendelanya yang semi transparan itu dengan kain sarung. Dan setelah itu, Pramono dan istrinya pun beranjak untuk tidur. Suasana sunyi malam itu membuat mereka segera terlelap. Sampai akhirnya ada sebuah suara. Dan sayup-sayup istrinya pertama kali bangun ketika mendengar suara itu. Suara itu sepertinya berasal dari sebuah lemari baju di depan ranjang mereka. Sang istri tentu spontan memandang ke arah sumber suara. Matanya yang menyipit mendadak terbelalak ketika tahu yang dilihatnya adalah sosok pocong yang tengah membentur-benturkan kepalanya ke arah lemari jati itu. Seketika sang istri pun langsung menutup matanya kembali, serasa tangannya meraih dan menggoyangkan tubuh Pramono yang saat itu masih tertidur. Sementara itu, dengan mata sang istri yang masih terpejam, suara benturan pocong itu masih saja berlanjut. Sampai akhirnya Pramono pun ikut terbangun. Ia terlihat masih mengusap-usap matanya sampai ia mendadak terkejut ketika melihat apa yang ada di depannya sama dengan apa yang dilihat istrinya. Sempat terpenganga untuk beberapa saat. Pramono kini menutup matanya sembari memeluk sang istri. Suara benturan itu tetap masih ada, namun lama-lama melirih dan kemudian menghilang. Setelah bertahan beberapa waktu, akhirnya Pramono dan istrinya kembali membuka matanya. Dengan perlahan, mereka membuka mata dan berharap sosok itu sudah hilang. Namun, ternyata pocong itu masih ada, kini dengan posisi yang berbeda. Tak seperti tadi, yang sosoknya membelakangi. Kini pocong itu berdiri menghadap mereka berdua. Entah mengapa, antara Pramono dan sang istri kini sama-sama tak bisa bergerak. Menutup mata saja mereka tak bisa. Pandangan mereka seakan terhipnotis untuk terus memandangi sosok pocong itu yang lama-kelamaan mengeluarkan tangan dari balik punggungnya. Aneh sekali. Perlahan, sosok itu pun mendekat menuju mulut ranjang. Dan ketika benar-benar dekat, pocong itu berkata dengan lirih kepada Pramono dan istrinya, "Jok, melu aku bali." Tak selang beberapa lama, sosok pocong itu pun menghilang begitu saja. Terlihat
Pramono dan sang istri juga masih duduk saling berpelukan di atas ranjang. Sang istri menangis ketakutan. Mungkin mereka mengira gangguan berwujud malam ini sudah berakhir. Namun ternyata tidak. Pramono merasa ada yang mencolek-colek tubuhnya dari samping. Awalnya ia mengira itu adalah sang istri. Namun setelah ia menyadari bahwa tangan sang istri berada di genggaman Pramono. Waduh, apa lagi ini? Batin Pramono. Dengan perlahan ia menoleh ke arah sesuatu yang masih mencoloknya itu. Dan setelah melihatnya, betapa kagetnya Pramono ketika ada satu tangan keluar dari tembok. Pramono pun langsung bergerak menjauh dengan sedikit membopong sang istri. Sementara saat ini, tangan itu masih seperti mencoba meraih Pramono dengan melambai-lambai. Entah tangan siapa itu, yang jelas itu bukan tangan manusia. Sampai akhirnya semua gangguan mendadak hilang. Suasana pun juga berubah menjadi senyap. Ayo, kita tidur di luar saja, Bu, ucap Pramono. Namun tak ada jawaban dari sang istri. Sampai akhirnya Pramono kaget setelah melihat hidung sang istri mengeluarkan darah. Bu, ucap Pramono sembari menggoyangkan tubuh sang istri yang sepertinya pingsan. Pramono benar-benar merasa panik saat itu, tak bisa tergambarkan. Meski begitu, ia mencoba untuk tetap tenang dengan membawa istrinya berbaring di ruang tengah. Tubuhnya gemetar menahan amarah. Pramono pun kemudian berdiri dan mengambil golok yang menggantung di samping rak di ruangan itu. Ia pun mengeluarkan bilanya, kemudian berkata, "Aku sekarang gak takut. Sini, keluar kalian semua. Kalau berani, hadapi aku," ucap Pramono dengan penuh amarah. Dan tak berselang lama setelah itu, Pramono seperti melihat sesuatu, seperti ada keramaian yang berlalu lalang di depan rumahnya. Begitu juga dengan suara desikan daun dari pohon rambutan di halaman depan rumahnya, seperti sengaja ada yang menggoyangkan. Melihat hal itu, ketakutan Pramono pun mulai muncul lagi. Namun di sini, ia tetap mencoba untuk menepisnya. Dengan golok yang masih digenggamnya, Pramono mulai berjalan maju dan mengintip ada apa di luar sana. Dan samar-samar, ia melihat sosok hitam besar yang tengah berjalan menuju ke rumahnya. Cara berjalannya hampir mirip manusia, namun ukuran tubuhnya sangat tak wajar. Pramono masih memandangi sosok itu, namun ketika jaraknya semakin dekat, Pramono pun gentar dan memilih untuk mundur. Pramono pun berdiri di dekat sang istri yang masih tak sadarkan diri. Juga masih dengan golok yang ia genggam, Pramono mencoba untuk tegar. Sampai akhirnya tak selang beberapa lama, terdengar sebuah ketukan dari pintu depan rumahnya. Ia pun benar-benar yakin jika itu adalah sosok hitam yang menuju ke rumahnya tadi. Pintunya diketuk dengan sangat keras. Pramono mencoba mengumpulkan seluruh keberaniannya untuk berbicara pada sosok itu. Namun, belum sampai ia mengucap kata, tiba-tiba ketukan itu berubah menjadi suara tawa dengan suara yang keras dan dalam. Pramono mencoba menata nafasnya, dan dengan tubuhnya yang gemetar tak terkendali, Pramono berkata pada sosok itu, "Sini, masuk kalau berani. Jangan kamu ganggu keluargaku. Jika kamu masih berani, langkai dulu mayatku," kata Pramono dengan tegas, namun agak sedikit terbata-bata. Tawa itu pun tak terdengar lagi. Namun tiba-tiba, sosok hitam itu muncul, jatuh dari langit-langit rumahnya. Dan kini, sosok itu kembali lagi, tepat berdiri di depan Pramono. Ia kaget bukan kepalang, hingga sempat roboh ke lantai. Sosok itu berjalan mendekat ke arah Pramono yang masih tersungkur di lantai. Pramono juga masih menggenggam erat goloknya. Meski kini Pramono sedikit demi sedikit memundurkan posisinya. Hingga akhirnya Pramono mulai gelap mata dan ia berdiri. Sembari memejamkan matanya, ia mendekati sosok itu hingga mereka pun kini saling berhadap-hadapan. Pramono sempat membuka matanya dan memejamkan lagi
Sembari dengan membabi buta, ia mengubah-abikan goloknya sembari berteriak, Pergi! Pergi! Entah berapa lama itu terjadi. Yang jelas, ketika ia kembali membuka matanya, sosok itu sudah menghilang. Tak selang beberapa lama, terdengar suara dari istrinya yang tiba-tiba siuman dari pingsannya. Mereka pun duduk bersama di ruang tengah itu. Setelah melewati hal-hal itu, tentu mereka tak akan bisa tidur kembali. Mereka pun kini terjaga, saling berpelukan. Sesaat, Pramono menoleh ke arah jam yang menunjukkan pukul 3 pagi. Mereka berdua melamun tanpa ada pembicaraan apapun. Hingga tak terasa, azan subuh berkumandang. "Ayo sholat, Bu," kata Pramono yang cukup mengagetkan sang istri. Pasalnya, Pramono ini jarang sekali sembahyang. Mungkin karena apa yang ia lewati malam ini membuatnya ingat kepada Tuhannya. Mereka pun sholat bersama pada pagi-pagi yang masih buta. Mungkin karena langit masih mendung. Awalnya mereka terlihat sangat khusyuk. Sebelum akhirnya ada sesuatu yang membuat mereka lari meninggalkan sholatnya yang belum selesai itu. Sesuatu itu adalah seekor ular besar yang lewat tepat di kaki Pramono yang menjadi imam pagi itu. Awalnya Pramono masih mencoba khusyuk. Ia terus berpikir jika ular itu hanyalah godaan. Namun ia benar-benar tak sanggup setelah ular itu bergerak mendekat dan benar-benar terasa seakan ingin melingkari tubuh Pramono. Sang istri yang juga melihat ular itu pun langsung berteriak dan menyeret suaminya menjauh untuk keluar dari kamar. Pramono buru-buru menutup pintu dan mereka pun keluar rumah untuk mencari bantuan tetangga terdekat. Hingga tak selang beberapa lama, mereka pun kembali bersama beberapa warga. Pak Somad, salah seorang hansip desa itu, langsung menerobos masuk kamar dengan membawa sebilah kayu. Disusul dengan Pak Desunari, tetangga samping rumah Pramono. Mereka mulai memeriksa dan mencari di setiap sudut ruangan kamar itu. Mereka membolak-balikan kasur hingga menggeser beberapa perabot seperti toilet dan lemari. Namun, sampai matahari benar-benar terbit, hasilnya nihil. Ular itu tak pernah ditemukan, bagaikan hilang ditelan bumi. Ini gak beres, Mas. Sampean tadi beneran lihat ular itu? Ucap Pak Somad kepada Pramono yang secara bersamaan ditimpal oleh Pak Desunari. Rumah ini memang sepertinya sedang tak beres, Mas. Timpal Pak Desunari. Setelah terjadi obrolan singkat, akhirnya Pak Desunari pun menebalkan pendapatnya tentang ketidakberesan rumah Pramono ini. Karena ternyata beberapa hari yang lalu, Pak Desunari sempat melihat sosok di depan rumah Pramono. Beliau ini bisa dibilang memiliki kelebihan. Beliau juga sangat biasa melihat hal-hal seperti itu. Namun, Pak Desunari ini terlihat enggan untuk menceritakan hal-hal yang berbau mistik seperti ini dan memilih untuk tidak mempedulikan. Namun, kali ini beda halnya dengan kasus rumah Pramono. Pak Desunari yang tempo hari sempat melihat sesuatu itu sepertinya memiliki intuisi yang tidak baik. Jadi karena inilah beliau memutuskan untuk bercerita dengan harapan agar masalah ini lekas ditangani. Beginilah cerita Pak Desunari. Di tahun 90-an itu, memang belum semua rumah memiliki kamar mandi dan juga saluran pembuangan sanitasi. Jadi, masih banyak warga yang melakukan aktivitas seperti mandi, mencuci pakaian, hingga buang air di sebuah bilik atau MCK umum yang biasanya tersebar di beberapa tempat di desa tersebut. Sama halnya dengan Pak Desunari ini yang juga belum mempunyai MCK sendiri. Singkat cerita, pada suatu malam, Pak Desunari yang harusnya tidur nyenyak terpaksa harus bangun karena ingin buang air besar. Dengan sedikit terburu karena hasrat itu sudah hampir memuncak, ia pun langsung meraih sarung dan juga senter baterai di sampingnya. Segera beliau keluar rumah. Dengan agak cepat, Pak Desunari melangkah. Meski terbatas tembok yang tinggi dan juga pohon mangga, rumah Pak Desunari memang persis berada di samping rumah Pramono. Pak Desunari berjalan melewati rumah Pramono. Sekilas, ia sempat menoleh ke arah rumah itu, namun tak ada perasaan apa-apa. Pak Desunari hanya bisa membatin. Kasihan dengan Pramono
yang belum lama ini anaknya meninggal. Ia pun berlalu begitu saja. Langkahnya kini semakin terburu, menyusuri jalan desa kala itu yang masih minim penerangan untuk menuju ke Belik. Sesampainya di sana dan melakukan aktivitasnya, Pak D. Sunari pun langsung segera pulang. Kini langkahnya lebih santai karena tak ada lagi yang membuatnya harus terburu-buru. Seraya menghisap tembakau, Pak Sunari berjalan sambil sesekali mengarahkan lampu senternya ke arah semak-semak gelap yang malam itu dilaluinya. Hingga sampailah ia di depan rumah besar milik Pramono. Langkahnya terhenti ketika melihat ada sebuah bayangan hitam tengah berdiri di depan pintu rumah Pramono. Hah? Itu demit apa manusia? Batin Pak D. Sunari seraya mengarahkan sorot lampu senternya ke arah sosok hitam itu. Dahinya menyerengit menyorot sosok itu karena memang jaraknya yang lumayan jauh, terhalang oleh pagar rumah Pramono yang luas. Waduh, bukan orang nih kayaknya. Batin Pak Sunari yang masih menyoroti sosok itu dari bawah ke atas. Dugaannya benar ketika lampu sorotnya mengarah ke bagian atas atau kepala dari sosok itu. Pak D. Sunari seperti melihat sesuatu yang lancip menempel di kepala sosok itu. Bersamaan dengan itu, sepertinya sosok hitam itu juga menyadari kehadiran Pak D. Sunari. Karena tiba-tiba sosok itu berjalan mundur, lebih tepatnya berlari mundur dengan kecepatan tinggi. Sosok itu menghampiri Pak D. Sunari yang masih berdiri tanpa rasa takut. Hingga akhirnya ketika jarak antara sosok itu dan juga Pak D. Sunari sudah benar-benar dekat, perlahan sosok itu membalikkan badannya dan kini menghadap ke Pak D. Sunari yang lagi-lagi tak bergeming. Di sini Pak D. Sunari mendeskripsikan wujud dari sosok ini. Sosok ini mirip dengan sapi atau kerbau yang bertubuh manusia. Tubuhnya sangat besar dengan tinggi kurang lebih 3 meter. Sosok itu menatap Pak D. Sunari dengan nafas yang keras. Pak D. Sunari pun tak gentar dan menatap balik sosok itu meski harus sedikit mendongakkan kepalanya. Mereka pun saling bertatap-tatapan untuk beberapa saat. Minggat, timbang tak pangan keluargamu, kata sosok itu dengan suara berat dan dalam. Di sini sedikit ketakutan Pak D. Sunari pun muncul. Ia pun langsung bergegas pergi untuk menjauh dan masuk ke dalam rumahnya. Ia pulang tanpa menjawab perkataan sosok itu. Begitulah kira-kira kesaksian singkat dari Pak D. Sunari. Beliau berujar, baru kali ini ia melihat sosok lelembut berwujud seperti itu dan berkata sedemikian. Atas dasar inilah Pak D. Sunari menyimpulkan jika itu bukanlah demit biasa. Singkat cerita, pada hari itu juga Pramono langsung menemui Pak Paidi di kandang untuk menanyakan perihal solusi dari masalah ini. Dan akhirnya mereka pun langsung pergi ke tempat Gus Faruk, yaitu seseorang yang dijanjikan Pak Paidi bisa menyelesaikan masalah seperti ini. Singkat cerita, sesampainya di rumah Gus Faruk dan menceritakan semuanya, kini semuanya mulai berjalan terang tentang sebab musabab bagaimana masalah ini bisa terjadi. Menurut penjelasan Gus Faruk, memang benar semua berasal dari ritual itu. Terlepas dari penjelasan Pramono yang bersumpah tidak meminta kekayaan, tapi sangat jelas Pramono kini terjebak dalam persekutuan dan tipu daya iblis. Gus Faruk mencoba memberikan analogi yang mudah dimengerti. Jadi, jika kita meminta bantuan selain kepada Tuhan, itu diibaratkan seperti hutang piutang. Yang mana, seperti kita ketahui, jika kalian berhutang, kalian harus membayar beserta dengan bunganya. Mungkin hutang antara Pramono dan para lelembut penunggu lembah keramat itu sudah lunas, karena sudah ditukar dengan sesajen, tapi tidak dengan bunganya. Bunga yang dimaksud di sini adalah akibat dari persekutuan itu. Dan hal ini adalah pasti, karena mereka akan selalu licik dalam menagih janji yang sebenarnya hanya tersirat. Jadi, memang butuh keahlian yang mendalam untuk mendalami apa yang mereka mau. Entah hanya untuk mempercerah suasana atau bagaimana. Di sini Gus Faruk memberi penjelasan bahwa kematian Sari, yaitu anak Pramono, tidak ada hubungannya dengan semua ini. Walau dalam hati Pramono selalu berpikir
jika kematian sang anak juga adalah akibat dari ritual ini. Gus Faruk tak mau membicarakan masalah itu lebih dalam. Beliau hanya ingin fokus dengan cara penyelesaiannya. Singkat waktu, di hari itu juga Pramono disuruh untuk melakukan sholat tobat. Dan malam ini juga prosesi pemedotan atau pemutusan akan segera dilaksanakan. Pramono, sang istri, dan Pak Paidi pun beranjak pulang untuk menyiapkan semua persyaratan dari prosesi ini. Singkat waktu, dilakukanlah prosesi ini di malam yang sangat cerah. Malam itu, terlihat cahaya bulan sedang bulat-bulatnya menyinari desa Pramono. Di rumah Pramono, semua orang yang akan melakukan prosesi pemedotan sudah berkumpul. Terlihat di ruang tamu, Gus Faruk, Pak Paidi, Bu Sumini, Pramono, dan juga sang istri, serta dibantu dengan beberapa santri atau murid Gus Faruk, sudah berkumpul dan duduk bersila di karpet yang membentang. Mereka duduk dengan posisi sejajar menghadap ke arah pintu depan. Waktu sudah hampir tengah malam. Gus Faruk memberi sedikit penjelasan dan juga mewanti-wanti agar tak ada satupun orang yang lari ketika nanti melihat sesuatu. Tak selang beberapa lama, waktu pun tepat pukul 12 dini hari. Prosesi itu pun dilaksanakan. Gus Faruk mulai membaca ayat-ayat diikuti oleh para santrinya. Sementara Pramono, istrinya, Pak Paidi, dan juga Mbok Sumini pun hanya diam menunduk sembari menyimak. Suasana perlahan menjadi aneh dan panas. Pak Paidi terlihat sedikit menyiku Mbok Sumini yang menoleh ke kanan kiri. Tiba-tiba angin berembus kencang menerpa wajah masing-masing dari mereka. Padahal ruangan itu dalam keadaan tertutup. Dan hampir bersamaan dengan itu muncul ketukan dari pintu depan. Sejenak para murid Gus Faruk menghentikan bacaan mereka. Beda dengan Gus Faruk yang tetap membaca dengan khusyuk. Pintu depan diketuk dengan keras, dilanjut oleh suara auman binatang. Entah binatang apa itu. Istri Pramono terlihat merapatkan posisinya ke dekat Pramono yang juga nampak bingung dan juga terlihat gugup. Mulai muncul suara tawa memekik dengan nada cekikikan seakan berputar-putar di ruangan itu. Mereka berempat pun langsung menundukkan kepalanya seakan tak mau memastikan siapa yang tengah tertawa itu. Namun mau tak mau, mereka harus mendongakkan kepala secara bersamaan ketika muncul suara dentuman keras yang mengagetkan mereka semua. Gus Faruk ini terdiam. Begitu juga dengan para santrinya. Semua orang di ruangan itu menegapkan pandangannya. Dan di situ mereka semua melihat ada banyak sosok, tidak hanya satu. Pak Paidi segera memalingkan pandangannya ketika melihat sosok wanita berbaju putih tengah duduk di atas meja yang berada persis di sampingnya. Mungkin sosok inilah yang tadi terdengar tawanya sembari mengitari ruangan ini. Sosok itu tengah duduk seraya membelai rambutnya sendiri. Santri Gus Faruk yang berada di paling tepi juga terlihat gelisah. Ia sedikit menggeser-geserkan tubuhnya karena tepat di samping lututnya terlihat ada sosok seperti anak kecil yang mencoba merangkak sembari mendesis. Terlihat jelas raut wajah si santri yang mencoba untuk kuat. Sementara itu, di luar rumah, tepatnya di sebuah pohon, timbul suara berisik yang mungkin disebabkan oleh dedaunan yang saling bergesekan. Pramono yang pertama kali melihat ke arah situ, ia cukup kaget ketika melihat dari kejauhan ada sosok wanita berbaju putih tengah duduk di ramping pohon sembari menggoyangkan kaki. Pramono segera mengalihkan pandangannya ke arah lain. Namun, ia justru melihat sosok pocong yang kini berdiri tepat di depan Gus Faruk yang terdengar sedang berzikir. Pramono pun langsung menundukkan kepalanya. Dan tak selang beberapa lama, Gus Faruk pun berdiri dan mengajak semua orang di situ untuk ikut berdiri. Gus Faruk mulai berjalan mengitari setiap sudut ruangan dan berhenti tepat di depan pintu masuk, yang mana di balik pintu itu terdapat sosok hitam bertanduk. Sekilas mereka diam, hingga Gus Faruk pun membuka pembicaraan. Dan kini terjadilah pembicaraan satu arah antara Gus Faruk dengan sosok hitam bertanduk itu. Entah apa isi pembicaraan itu, yang jelas
Kata-katanya menggunakan bahasa Jawa kawi kuno. Hingga akhirnya Gus Faruk pun mengusap wajahnya. Semua sosok di ruangan itu pun seketika menghilang. Prosesi pemedotan itu pun selesai. Kini mereka duduk bersama saling mengucap syukur. Insya Allah sudah rampung, ucap Gus Faruk yang juga berpesan untuk mengadakan pembacaan Yasin selama 7 hari di rumah ini. Waktu pun berlalu, keadaan rumah dan usaha Pramono kini berangsur membaik. Meskipun tak sejaya dulu, Pramono mencoba untuk tetap mensyukurinya. Dan juga ia berusaha untuk tidak berpikiran buruk. Singkat cerita, selang 1,5 tahun pasca kejadian itu, seorang bayi laki-laki pun lahir. Hal itu benar-benar mengobati duka dan sepinya Pramono beserta sang istri setelah sepeninggalan Sari. Hari-hari Pramono dan keluarga dilewati dengan bahagia, meski kadang masih tersirat di pikirannya tentang lembah keramat itu. Namun, ia mencoba untuk tetap menjalaninya dan memasrahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hingga cerita ini ditulis, tak ada satu Kamis pun yang terlewati oleh Pramono. Oleh Pramono, sang istri, dan Gugat, yaitu nama anak lelakinya, untuk berkunjung ke makam Sari pada saat sore hari. Pramono selalu mengatakan kepada Gugat bahwa makam yang kita kunjungi setiap hari Kamis ini adalah makam sang kakak, yaitu Sari. Selesai. Sekian cerita yang bisa Bang Bet sampaikan. Ada sangat banyak pelajaran yang bisa kita petik dari cerita ini. Dengan alasan apapun, jangan pernah meminta bantuan atau bahkan hingga bersekutu dan membuat perjanjian dengan jin. Karena sudah sering juga Bang Bet sampaikan, jika tipu daya jin itu sangat dahsyat, dan apapun yang mereka janjikan itu semua hanyalah dusta sementara. Dan pertanggungjawaban yang harus kita hadapi adalah selamanya. Maaf apabila ada salah kata dan juga kesamaan penyebutan nama. Juga Bang Bet ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bang Agil yang sudah mengizinkan Bang Bet untuk mengangkat cerita ini. Terima kasih juga sudah menonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.